Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di hari ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk menikmati semuanya. Sebelumnya kita berdoa memohon kekuatan tuntunan Tuhan sehingga kita boleh berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Satu ayat firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita yang menjadi dasar renungan penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-18 saudara, ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita dari pembacaan ini saudara, saya angkat yaitu gemakanlah hal-hal baik dan positif. Itu yang akan kita renungkan pagi ini. Menggemakan hal baik, menggemakan hal yang positif. Stephen Sarah Excel maksud kami saudara. Sarah Excel dia pernah berkata seperti ini. Ulangilah perkataan yang dapat meningkatkan semangat bagi diri Anda sendiri. Ulangi saudara. Seperti bersama Tuhan saya mampu dan saya mampu. Diulang-ulangi saudara. Dikatakan ini akan menjadi penyemangat bagi diri kita, karena di dalam ungkapan itu ada power, ada kekuatan yang mendorong kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Saudaraku dikasih Tuhan, Steph Callahan ini seorang petualang yang sedang berlayar melintasi samudra Atlantik saudara. Ini seorang petualang yang luar biasa ya. Namun sayang kalau saya katakan ia tidak sampai ke tujuannya, karena baru saja ia berlayar meninggalkan bibir pantai, beberapa mil dari bibir pantai saudara. Kapal atau perahu yang ditumpanginya itu sudah menghantam karang yang besar dan langsung tenggelam. Untungnya saudara, dia bisa meraih kapal pelampungnya atau skocinya, dan dia naik di atas skoci itu untuk menyelamatkan diri. Akibatnya Steph ini dia terkatung-katung di tengah lautan selama 76 hari dengan skoci yang kecil itu saudara. Luar biasa. Ada motivasi besar bagi dia untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak juga kalah dengan besarnya tantangan yang dihadapi. Di sini kita akan coba melihat bagaimana menggemakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Selama 76 hari itu saudara, ia hanya bisa bertahan hidup dengan meminum air laut dan juga makan ikan yang bisa ditangkap di tengah lautan itu. Ya, dan kalau kita katakan saudaraku yang dikasih Tuhan, Stephen ini juga setiap saat dia harus bekerja keras untuk membuang air dari perahunya, karena memang perahunya itu juga rupanya mengalami kebocoran saudara, walaupun tidak terlalu besar ketika menghantam karang itu. Lalu setiap saat dia harus berjaga juga untuk menimba air yang masuk melalui lubang itu, supaya dia tidak karam, supaya dia tidak tenggelam. Itu yang dilakukan setiap hari, setiap saat. Artinya tidak ada bagi dia waktu senggang untuk bersantai, waktu luang untuk bermain-main di tengah
tantangan samudra yang luas pada saat itu. Untungnya pada akhirnya ia ditemukan oleh petugas pantai yang ada di sekitar tempat itu, yang pada saat itu berpatroli, menemukan dia sedang terkatung-katung di tengah laut, saudara. Kepada petugas itu, step ini dia menceritakan bagaimana kisahnya yang mengerikan serta perjuangannya untuk bertahan hidup di tengah laut itu, saudara. Sangat menarik. Dan mendengar kesaksiannya itu, semua orang dibuatnya kagum, semua orang dibuatnya takjub, saudara. Karena merasa penasaran, ada seorang dari mereka itu, dia pun bertanya kepada Steph. Dia katakan, lalu apa yang membuat Anda bisa bertahan melewati semuanya itu selama 76 hari itu? Dia katakan, ya, ini pertanyaan. Apa yang membuat Anda bertahan, bisa bertahan selama itu? Lalu Steph pun memberikan jawaban seperti ini, saudara. Saya hanya mengatakan kepada diri saya, dia katakan, bahwa bersama Tuhan saya pasti bisa menghadapi semuanya ini. Itulah yang aku katakan kepada diri saya, kata Steph, saudara. Perkataan ini selalu bergema di hati saya. Perkataan ini selalu terngiang di pikiran saya. Dan bahkan lewat mulut saya, setiap saat saya selalu perkatakan, bersama Tuhan saya akan bisa melewati semua ini. Itulah kekuatan saya menghadapi tantangan yang besar selama 76 hari ini. Demikian kata Steph untuk meyakinkan setiap orang yang mendengarkan kisahnya pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada kita semuanya bahwa hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Saya yakin kita sepakat dengan ini. Karena tidak ada orang yang menginginkan hidupnya celaka. Tidak ada orang yang menginginkan kehidupannya susah. Tetapi walaupun kita tidak menginginkan hal itu, terkadang justru itulah yang kita hadapi. Sehingga saya selalu katakan ini, bahwa hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan, tetapi pasti akan selalu seperti yang Tuhan rencanakan, saudaraku. Itu yang perlu, ya. Dalam situasi-situasi sulit apalagi, terkadang kita bisa memiliki atau mengalami pandangan pemahaman yang keliru tentang diri kita, tentang apa yang kita lakukan. Bahkan tidak jarang juga kita memiliki pemahaman yang salah tentang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya semua orang bisa saja tidak peduli dengan kita. Apalagi dalam keadaan hidup yang mungkin membuat kita sepertinya terjepit. Tidak ada orang yang peduli betapa perihnya hidup ini kita jalani. Betapa sering kita bisa dalam titik nadir yang sangat mengerikan. Bahkan ada banyak orang yang putus asa. Ya, ada banyak orang juga akhirnya mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak ada lagi harapan untuk dia melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika situasi itu terjadi seperti ini, lalu apa yang bisa kita lakukan, saudara? Apa yang bisa kita lakukan? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Karena saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita katakan tentang diri kita ketika kita menghadapi situasi seperti itu? Ini menjadi modal bagi kita pada pagi hari ini. Apa yang kita katakan tentang diri kita dalam situasi yang kita hadapi itu akan sangat menentukan bagaimana kita melangkah selanjutnya di tengah-tengah situasi itu, saudaraku. Tahukah saudara bahwa salah satu fakta kehidupan adalah Tuhan sesungguhnya menilai setiap kita berdasarkan apa yang kita katakan. Iya, karena itu sering kita dengar, kita akan seperti apa yang kita katakan, saudara. Perkataan kita akan menghakimi kita dan juga akan membenarkan kita. Sehingga saya berani katakan seperti itu, Tuhan akan juga selalu menilai kita berdasarkan apa yang kita perkatakan tentang kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita dengar pagi ini berkata kepada kita, saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu yang kita dengar. Bila kita selalu suka menggemakan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang melemahkan, ya, perkataan-perkataan yang menjatuhkan,
Itu saya sangat yakin, maka kita akan semakin lemah. Kita akan semakin tidak berdaya. Tetapi jika kita selalu gemar menggemakan, memperkatakan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan-perkataan yang mengangkat, menghidupkan, maka akan ada semangat, akan ada kekuatan yang memampukan kita bisa menghadapi kehidupan ini walaupun dalam situasi-situasi yang sulit. Karena ada sebuah keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti akan mengalami kemenangan. Sehingga gemakanlah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang positif terhadap diri kita, saudara, dalam menghadapi situasi ini. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu memperkatakan perkataan yang melemahkan imanmu. Perkatakanlah perkataan yang baik yang membangkitkan semangat dan iman dalam hidup kita. Saya tahu bahwa situasi ya seperti apa pun yang kita hadapi, tentu tidak ada situasi itu di luar kendali Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu memandang kepada Tuhan dengan selalu berpikiran-pikiran yang baik, ya, dengan selalu mau memperkatakan perkataan iman, di mana kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini juga perkataan iman yang memampukan kita bisa kuat sekalipun situasi saya tidak baik. Maka saya percaya dalam situasi yang tidak baik ada hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan bagi saya. Itu yang saya sampaikan. Saya tidak tahu keadaan apa yang saudara hadapi saat ini, situasi sulit apa yang saudara hadapi pagi ini, hari ini. Namun bila saudara sadar bahwa perkataan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit saudara, maka dengan kebenaran ini mari kita mengubah pola. Pergunakan mulut saudara, pergunakan perkataan saudara, membangkitkan imanmu, membangkitkan semangatmu. Karena dengan perkataanmu engkau dihakimi, dengan perkataanmu engkau dibenarkan. Itu yang kita dapatkan pagi ini. Tuhan kan yang memberkati kita semuanya. Jadilah pribadi yang selalu memperkatakan, menggemakan hal yang baik dalam hidup kita. Selalu ya optimis apapun keadaannya, karena bersama dengan Tuhan kita kuat, bersama dengan Tuhan kita mampu, bersama dengan Tuhan kita pasti akan mengalami kemenangan. Itulah perkataan-perkataan yang perlu kita gemakan dalam menghadapi situasi sulit di akhir-akhir ini, di hari ini, dalam kesempatan yang indah ini. Demikian kiranya firman ini, renungan ini memberkati hidup saudara pagi ini. Tuhan kiranya menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam kesempatan ini kami boleh diajar oleh Tuhan untuk selalu menggemakan perkataan-perkataan yang baik lewat mulut kami, yang positif, yang membangun iman kami. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Bantu mereka semuanya supaya mereka kuat bagi yang lemah, berpengharapan bagi yang putus asa, terhibur bagi yang berduka cita, yang berbeban berat diberikan kelegaan bagi mereka. Hamba doakan umat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, bantu mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Hamba doakan anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati mereka Tuhan, beri mereka pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh pun diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, yang sedang belajar beri semangat, yang sedang menghadapi ujian berikan mereka keberhasilan, yang berencana untuk melanjutkan pendidikan diberkati Tuhan, yang sedang menyelesaikan pendidikan pun diberkati Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang saat ini di pagi ini bersuka cita karena hari ini mereka berulang tahun, mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan yang baru. Berkatilah mereka hari ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan begitu banyak umat-Mu hari ini di pagi ini yang mendengarkan renungan doa ini, mereka sedang terbelenggu oleh beban-beban hidup yang berat. Mereka sedang bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan baik pribadi, rumah tangga dan seterusnya. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mengharapkan pertolongan-Mu pagi ini, izinkan hamba berdoa memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya tetap berpesan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa karena itu, serta mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap bantu kami saudaraku untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, karena saya percaya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang merindukan lawatan Tuhan pagi ini. Mari bagikan kepada mereka supaya mereka juga bisa menonton dan mereka diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membantu mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan tentunya, dan juga berkat sukacita bagi kita semua. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKB Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.